Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Islamia, Stambuk 13020200072, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait tugas kedua pengujian mata kuliah pengujian perangkat lunak. Langsung saja, adapun soalnya yaitu yang pertama, gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian metode white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Studi kasus yang saya ambil yaitu aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web. Pengujian white box. White box testing disebut sebagai pengujian struktural, yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan kepada penguji. Dalam pengujian, uji dirancang dari perspektif pengembang dikarenakan struktur internal dikenal dengan menguji segala bagian kode yang mampu untuk diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat lunak. Tahapan pengujian aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web menggunakan metode white box dengan memilih jalur logika penting yang ada. Beberapa logika tersebut antara lain yang pertama, proses login. Login menjadi salah satu proses penting dalam aplikasi ini. Prosesnya seperti pada gambar proses login berikut, yaitu mulai input username dan password sesuai atau kalau tidak sesuai kembali input ulang, kalau sesuai login otomatis dan selesai. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa fungsi aplikasi berjalan sesuai logika yang ada. Jika pengguna memasukkan data username dan password yang benar, maka secara otomatis sistem menerima dan mengarahkan admin ke dashboard. Tetapi jika data salah, maka sistem akan memberikan peringatan dan meminta pengguna untuk mengisi data secara benar. Setelah diketahui proses loginnya atau gambar flowchartnya, yaitu menggambarkan gambar flowchart not login seperti yang ada di samping, yang ada ini seperti ini. Gambar ini merupakan gambar flowchart not login yang merupakan siklomatik dari flowchart not login, di mana proses login mempunyai 5 node dan 5 edge. Ini node-nya, ini yang bundar 1, 2, 3, 4, 5 dan edge-nya ini yang garis panah 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk path-nya itu rumusnya V dalam kurung G sama dengan E kurang N tambah 2. Kita masukkan 5 tambah 5 kurang 2 hasilnya 2, maka jumlah path-nya sebanyak 2. Kesimpulan dari tahapan yaitu pengujian proses login. Yang pertama, pengujian menunjukkan bahwa proses login bekerja sesuai dengan logika yang diharapkan. Yang kedua, jumlah jalur yang diuji berjumlah 2 menurut perhitungan siklomatik complexity. Dan yang ketiga, flowchart node login memiliki 5 node dan 5 edge, menghasilkan 2 jalur yang diuji. Selanjutnya itu proses pengelolaan data. Proses dan logika dalam pengolahan data yaitu data pegawai, gaji, lampiran, dan laporan seperti pada gambar berikut ini. Ini data pegawai, ini data gaji, ini lampiran, dan ini laporan yang keempat. Setelah dilakukan pengujian terhadap logika pengolahan data pegawai, pengolahan data gaji, pengolahan data lampiran, dan pengolahan data laporan, didapatkan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik sesuai alur yang ada. Kesimpulan dari tahap ini yaitu pengujian terhadap proses pengolahan data pegawai, gaji, lampiran, dan laporan menunjukkan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga itu perhitungan kompleksitas siklomatik dari flowchart pada gambar di atas, yaitu ini pada gambar ini mempunyai perhitungan kompleksitas siklomatik dalam jalur tiap node yang dapat dilihat pada gambar ini. Ini gambar flowchart node-nya. Untuk menghitung kompleksitas siklomatik menggunakan rumus F dalam kurung G sama dengan E kurang N tambah 2. Hasilnya itu kita masukkan nilainya 19 tambah not E-nya tadi yaitu yang ini, yang garis panahnya ada 19 dan not-nya ada 14. Hitung garis panahnya dan hasilnya adalah 7. Untuk jalur independen dari flowchart tersebut mempunyai 7 path, yaitu path pertama,
Ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sampai 14. Yang kedua ada 1, 3, 4, dan 14. Yang ketiga adalah 1, 3, 5, 6, dan 14. Yang keempat ada 1, 3, 5, 7, 8, 14. Yang kelima ada 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14. Dan ada yang keenam itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, dan 14. Dan yang keenam 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 14. Dan jumlahnya adalah 7 pet sampai pet ke-7. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengujian didapatkan. Loginnya tadi siklomatiknya 2, regionnya 2, independent petnya 2, dan data pegawai gaji lampiran laporan tadi yang ada 4 voucher itu hasilnya masing-masing 7. Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian yang didapatkan hasil bernilai sama untuk jumlah siklomatik kompleksitinya 30, regionnya 30, dan independent petnya juga 30. Maka ditarik kesimpulan bahwa alur logika sistem aplikasi pengingat untuk kenaikan golongan dan gaji berbasis web ini sudah benar dan sesuai. Kesimpulan dari tahap ini yaitu yang pertama, melalui perhitungan kompleksitas siklomati dari flowchart diperoleh nilai F dalam kurung G-nya 97. Yang kedua, terdapat 7 jalur independen independent path yang telah diidentifikasi pada flowchart. Yang ketiga, kesimpulan diambil bahwa alur logika aplikasi sudah benar dan sesuai karena nilai siklomatik, complexity, region, dan independent path-nya sama, yaitu 30. Kesimpulan utama dari tiap-tiap tahap pengujian ini adalah bahwa aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web telah melewati pengujian white box dengan baik. Semua logika yang diperiksa, termasuk proses login, pengolahan data, serta kompleksitas jalur dalam aplikasi menunjukkan konsistensi dan kesesuaian dengan harapan pengembang. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus Anda, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa Anda. Pengujian black box. Pengujian black box testing disebut sebagai pengujian perilaku di mana struktur interior logika perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Penguji didasarkan pada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu dilakukannya analisis kode. Pengujian black box testing, pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir. Jadi hanya dari sudut pandang pengguna, yaitu yang akan menggunakan aplikasi. Metode black box. Pengujian aplikasi dengan black box testing dari menu yang ada pada aplikasi dilakukan pengujian dengan mengklik dan memasukkan username serta password yang terdapat pada halaman login dengan memasukkan username dan password yang sesuai dengan database serta mencoba memasukkan username dan password yang salah. Dalam metode black box ini pengguna kita akan mengukur fungsionalitasnya, tapi dari sudut pandang pengguna. Apakah semua menu dalam aplikasi sudah berjalan dengan baik atau belum? Berikut ini hasil pengujian black box testingnya. Yang pertama, menu login. Perintah admin masukkan username dan password dengan benar. Hasilnya sistem mengarahkan admin ke halaman dashboard, berarti ini sukses. Selanjutnya admin masukkan username dan password yang salah. Sistem menampilkan notifikasi dan tampilan form login, yaitu mengulang kembali. Sukses. Terus di menu pegawai, admin mengklik menu karyawan serta mengubah dan menghapus data karyawan. Hasilnya, sistem akan menampilkan data pegawai sesuai perintah yang dimasukkan. Apakah sukses itu atau tidak? Ternyata sukses. Seperti ini dari sudut pandang pengguna. Jika metode black box ini yaitu metode pengujian dari sudut pandang pengguna, di mana jika aplikasi sudah sesuai dan berjalan sesuai dengan kemampuan pengguna, berarti itu sukses.
Analisa dan kesimpulan. Dalam studi kasus ini, pengujian black box telah diterapkan dengan fokus pada fungsionalitas aplikasi melalui penggunaan menu-menu yang ada pada aplikasi. Setiap langkah pengujian dilakukan dengan melakukan klik pada menu tertentu dan memasukkan username serta password yang sesuai atau salah. Ada hasil pengujiannya itu yang pertama pengujian login. Admin memasukkan username dan password dengan benar. Yang kedua status yang ditampilkan adalah sukses. Ketika admin memasukkan username atau password yang salah, tampilan form login tetap muncul menunjukkan adanya notif kesalahan. Yang keempat hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme login berfungsi dengan baik atau untuk autentikasi yang benar dan mengenai kesalahan dengan memberikan notifikasi yang tepat. Selanjutnya yang kedua itu pengujian menu pegawai. Yang pertama admin klik menu pegawai, lalu sistem menampilkan data pegawai karyawan, lalu admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data karyawan sesuai dengan perintah dan masukan. Yang keempat pengujian menunjukkan bahwa menu pegawai berfungsi dengan baik dan mengelola data karyawan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga itu pengujian menu penggajian. Yang pertama, admin mengklik menu penggajian. Selanjutnya, sistem menampilkan data penggajian. Lalu, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data gaji sesuai dengan perintah dan masukan. Maka hasil pengujian menunjukkan bahwa menu penggajian beroperasi dengan baik dan mengolah data gaji sesuai dengan harapan pengguna. Yang keempat, pengujian menu laporan. Yang pertama, admin mengklik menu laporan. Setelah itu, sistem menampilkan data laporan yang sudah ada pada aplikasi. Setelah itu, pengujian menunjukkan bahwa menu laporan berfungsi dengan baik dan menampilkan data laporan sesuai yang ada pada aplikasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian black box yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsionalitas utama dari aplikasi termasuk login, pengolahan data pegawai, penggajian, dan laporan beroperasi sesuai yang diharapkan. Aplikasi mampu menangani autentikasi dengan benar dan memberikan akses yang sesuai terhadap menu-menu yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi telah melewati pengujian black box dengan baik dan menunjukkan konsistensi dalam kinerjanya. Kesimpulannya, pengujian aplikasi dengan metode white box menunjukkan bahwa seluruh fungsi telah berjalan sesuai alur dan logika yang telah ditemukan. Begitu juga dengan pengujian metode black box, output menunjukkan bahwa seluruh fitur dan fungsi berjalan dengan baik dan valid. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You don't even